Dan di Cina dia bilang, saya bertemu dengan satu kenyataan bahwa orang Cina itu kagum pada dua orang Amerika. Siapa itu? Satu Taylor Swift, anak-anak mudanya senang. Yang satu lagi Elon Musk. Intinya yang saya mau bilang bahwa harus ada banyak faktor di luar obsesi pada kejayaan militer yang membuat semua bangsa termasuk Amerika dan Cina itu bisa berkembang sepenuhnya dan win-win, bukan zero-sum. Bagi saya yang paling penting bukan di situ, dimensi kemungkinan peran Elon dan Amerika di dunia ya, terutama dalam hubungan dengan Cina yang jelas-jelas dua superpower nih. Kalau yang itu kan anggaplah variasi ya sudahlah. Kadang-kadang Elon juga mau bercanda rasanya ya, mau terlalu carry away dengan passion yang baru gitu. Yang paling penting bagaimana dengan Cina, dan kita sudah bicarakan bahwa dengan Cina barangkali dia bisa moderating factor yang membuat hubungan dua superpower ini yang sangat menentukan perkembangan dunia ke depan ini bisa lebih baik. Karena satu fakta bahwa Thomas Friedman, penulis kolumnis terbaik dari New York Times, menulis satu artikel beberapa 1-2 minggu yang lalu, judulnya itu kalau nggak salah Elon Musk dan Taylor Swift. Kenapa dia lagi melakukan kunjungan jurnalisme ke Cina, wawancara banyak orang, dan di Cina dia bilang, saya bertemu dengan satu kenyataan bahwa orang Cina itu kagum pada dua orang Amerika. Siapa itu? Satu Taylor Swift, anak-anak mudanya senang. Yang satu lagi Elon Musk, gitu loh. Mereka tahu pada orang Elon Musk seperti Elon Musk, Cina nggak bisa menang dari segi high-tech manufacturing dan inovasi. Mereka tahu pada orang seperti Taylor Swift, anak-anak mudanya nggak bisa, maunya Taylor Swift kok. Jadi orang kayak Thomas Friedman bilang bahwa Elon Musk ini, ya kalau dia kan anti-Trump, dia maunya kalau bisa, udah deh, lu jangan yang efisiensi government, lu nggak ngerti politik, lu bantu Trump aja, tapi untuk engineering Amerika yang lebih bagus, gitu loh, yang terusin roket lo, terusin Tesla lo, pemerintah politik entah kejeblos sendiri. Tetapi apa yang dia katakan soal Cina itu benar, bahwa Elon Musk ini kan memang disayang orang Cina dan pemerintah Cina. Semua tahu kan pabrik Tesla sangat besar, mempekerjakan banyak orang Cina dan menjadi pendorong majunya mobil listrik di Cina kan. BYD malah sudah hampir menyaingi Tesla sekarang. Tapi itu kan karena adanya revolusi mobil listrik yang dilakukan oleh Elon Musk. Jadi orang Cina respect. Nah, karena itu kita bisa mungkin berspekulasi bahwa dalam hal ini hubungan antara Xi Jinping dan Trump yang sangat penting, pemerintah Amerika, pemerintah Cina, bisa dimediasi oleh faktor-faktor perdagangan dan teknologi yang bisa mempersatukan mereka. Di mana tokoh seperti Elon Musk punya peran penting, bukan hanya Elon Musk, tetapi tokoh dengan kepentingan seperti inilah barangkali dagang aja deh, kira-kira begitu ya. Gitu, jangan cuan aja, jangan masuk ke wilayah konflik yang tajam. Boleh kompetisi, tetapi kompetisi di dalam satu sistem yang sama gitu, yang fair, diterima bareng-bareng. Toh Elon sudah membuktikan, gue bisa punya pabrik kok gede di Shanghai. Apple juga begitu, ya kan? Perusahaan-perusahaan teknologi itu kan sebagian orang kayak Mark Anderson punya jasa besar dalam pengembangan startup di Cina. Ya kan, ini venture capitalist dari Palo Alto. Nah, kalau orang-orang seperti ini bisa memberikan perspektif dalam hubungan kedua negara yang strategis, itu bagus sekali. Nah, juga dengan Rusia, karena kan masih ada perang Ukraina, dan ini lebih penting buat nasib Eropa ini Pak Dayat, ketimbang ledek-ledekan gaya-gaya Jerman sama Inggris sama Italia itu loh. Sama Kanada ya terakhir. Sama Kanada terakhir. Karena perang Ukraina itu di jantungnya Eropa. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan baik dan kedua pihak Ukraina, Zelensky dalam hal ini dan Putin bisa menerima kompromi, maka Eropa itu tidak ada perang. Ini trauma besar dua perang dunia abad ke-20 nih Pak Dayat, yang membuat hubungan dunia sekarang seperti ini kan akibat dua perang besar abad 20. Abad 21 awal ini adalah konsekuensi panjang dari terjadinya dua perang besar di abad ke-20 itu. Nah,
kita orang Eropa itu trauma dengan itu. Nah, karena itulah mudah-mudahan peran-peran yang bagus dari kaum teknolog, the tech bros itu bisa positif juga dalam geopolitik. Rupanya Amerika ini meskipun presidennya itu banyak ditakuti dalam tanda kutip ya, agak killer-killer akan menakutkan, tapi dia punya 2 anak yang menjadi kesukaan banyak orang. Satu anak ganteng si Mas itu, Elon, yang kedua itu si Taylor Swift. Jadi punya satu anak cantik. Tapi Taylor Swift ramalan kemarin. Jangan lupa loh, ini perwakilan 2 peradaban yang satu teknologi, ilmu pengetahuan, satu itu kebudayaan populer, gaya hidup. Jadi orang tuanya menakutkan, tapi punya satu gadis dan satu anak yang ganteng yang semua negara kepengen. Nah, itu kan disitulah yang kita bilang bahwa demokrasi Amerika memunculkan yang seperti ini, dan itu sebenarnya bodoh banget Trump kalau nggak sadar bahwa itu soft power. Ini kan kekayaan berkah banget. Ini ada arsenal, ada kapal induk, tapi ada juga yang disebut dengan soft power. Elon Musk itu kan kekaguman orang Cina dan pemerintahan Cina terhadap Elon Musk, kekaguman anak-anak muda Cina terhadap Taylor Swift, itu modal yang tak tergantikan. Karena peran bahasa Inggris kan, kita dengan segala upaya pengen tahu dan belajar bahasa Mandarin, tapi kan nggak gampang kita belajar bahasa Mandarin kan dalam usia seperti ini apalagi. Tapi bahasa Inggris kan sudah universal, lingua franca dunia. Jadi kalau yang faktor kayak gini ini kan melembutkan perbedaan. Karena ini kan bahasa lagu Taylor Swift. Apa sih lagu Jamel yang terkenal? Shake it off. Shake itu kan ungkapan universal anak muda yang pengen lepas bebas dari rantai, dalam hal ini rantai cinta yang menjerat gitu loh. Intinya bisa aja rantai cinta yang menjerat. Lah bukan, kalau nggak gitu buat apa dia bilang shake it off? Shake it off begitu kan, runtuhkan, lepaskan. Ya pasti lepaskan dari apa? Iya kan? Lepaskan dari ancaman bahaya nuklir. Itu maksudnya shake it off, shake it off. Intinya yang saya mau bilang bahwa harus ada banyak faktor di luar obsesi pada kejayaan militer yang membuat semua bangsa termasuk Amerika dan Cina itu bisa berkembang sepenuhnya dan win-win, bukan zero sum. Tidak berarti Amerika menang, Cina kalah, atau sebaliknya. Gitu loh. Ini bisa menang sama-sama, kita pun ikut nyanyi, shake it off, ikut semua bangsa senang dengan perdamaian universal yang berisi pada kemajuan teknologi, kemajuan ilmu, dan kemajuan kebudayaan, bahkan kebudayaan populer.